Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again guys. Hari ini kita akan mengulas atau mempelajari ini materi pengadaan sarana dan prasarana ya. Nah, jadi di dalam Sarpras yang materi kelas 12 itu pengadaan itu ada di urutan kedua setelah perencanaan ya. Jadi di dalam upaya melengkapi fasilitas Sarpras yang dibutuhin oleh si perusahaan ya, baik itu berupa barang atau jasa, itu kantor harus melakukan pengadaan ya, pengadaan akan kebutuhan Sarprasnya. Jadi hal ini dilakukan karena pentingnya nih peran si Sarpras dalam menunjang kelancaran dan kemudahan dalam proses pencapaian tujuan kantor. Kalau misalnya kita kerja tanpa Sarpras ya, automatically kerjaan itu nggak bakal kelar. Kalian belajar selama PJJ nggak punya handphone, otomatis kalian nggak bisa belajar kayak gitu ya. Nah, jadi kita lihat dulu materi yang akan kita pelajari di dalam sini. Yang pertama itu ada pengertiannya, kemudian jenis kegiatan, tujuan, prinsip, tata cara, pihak terkait, panitianya, sama etika pengadaannya ya. Oke, kemudian yang pertama kita lihat pengertian pengadaan sarana dan prasarana menurut para ahli ya. Jadi pengertian menurut para ahli yang pertama itu ada Christopher dan Schooner. Menurut beliau ini, pengadaan ini adalah kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa secara transparan. Ya, transparan itu artinya terbuka, kemudian efektif ya. Efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya. Efektif di sini maksudnya itu adalah cepat, waktunya nggak kebuang-buang, sedangkan efisien di sini hemat budget ya. Nah, jadi menurut si Christopher dan Schooner, pengadaan itu kegiatan kita untuk dapat barang tapi secara terbuka, secara hemat dan waktu yang singkat gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian yang kedua menurut Edquist, menurut beliau ini pengadaan ini adalah proses akuisisi yang dilakukan oleh pemerintah dan institusi publik untuk mendapatkan barang, bangunan, dan jasa secara transparan, efektif, dan efisien juga ya. Jadi di dalam pengadaan itu harus ada prinsip transparannya, efektif, dan efisien ya. Nah, menurut Edquist ya, beda sama si Christopher sama Schooner tadi. Edquist bilang kalau misalnya pengadaan itu adalah proses akuisisi. Jadi akuisisi itu ini ya, menjadikan barang orang menjadi hak kita, itu akuisisi ya. Kalau merger itu kan penggabungan. Nah, akuisisi ini kalian punya barang diakuisisi jadi punya orang lain, atau misalnya kalau bahasa ini pemindahan kepemilikan ya, akuisisi itu. Nah, jadi kalau menurut Edquist mungkin ini dia di dalam buku ini ya. Jadi dia dalam bukunya dia si Edquist ini mengatakan tentang pengadaan publik. Makanya kenapa dia bilang pemerintah dan instansi publik ya. Karena yang dia artikan di sini adalah pengadaan publiknya. Kemudian menurut si Gunawan, pengadaan Sarpras itu adalah segala kegiatan untuk menyediakan semua keperluan barang, benda, dan jasa bagi keperluan pelaksanaan tugas. Jadi selama sebuah tugas itu butuh Sarpras ya, dan dilakukan penyediaan. Nah, bagi si Gunawan ini adalah pengadaan Sarpras ya. Kemudian menurut Abu Saman Lubis ya, menurut beliau itu mengatakan ini di dalam buku Tinjauan Hukum ya. Jadi pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya itu adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan. Pengguna itu kita ya, kayak as person yang atau lembaga yang butuh barang itu gitu ya. Jadi pihak pengguna untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai nih kesepakatan harganya, kualitasnya, kuantitasnya, waktu, dan kesepakatan lainnya ya. Nah, jadi bukan berarti hanya mendapatkan barang, kayak kalian cus pergi ke ke toko terus bilang saya mau ini, ambil, nggak ada ngomong apa-apa, kasih uang ya.
itu namanya bukan pengadaan. Itu kayak kalian barter, pengen barang itu, ini aku ada uang nih, kayak gitu ya. Jadi kalau pengadaan ini lebih kepada upaya mendapatkan barang yang kita inginkan ya, tapi dengan metode dan proses tertentu, ada negosiasi di situ gitu ya. Kemudian menurut Arifin nih yang terakhir, jadi beliau mengatakan di dalam buku manajemen sarprasnya bahwa pengadaan itu merupakan realisasi atas perencanaan kebutuhan sarpras yang telah dilakukan sebelumnya ya, terkait dengan jenis, spesifikasinya, jumlahnya, waktu, tempat, harga, dan sumber yang bisa dipertanggungjawabkan ya, yang tujuannya itu menunjang proses kinerja organisasi. Jadi menurut Bapak Arifin ini, ketika kita punya perencanaan terus kita realisasikan, itu namanya pengadaan ya. Kalian pengen HP, kalian bercita-cita pengen punya HP, kalian baru berencana, terus kalian menabung, kemudian kalian membeli. Nah, proses membeli itu adalah proses pengadaan ya. Oke, jadi bisa kita simpulkan bahwasanya pengadaan sarpras itu adalah kegiatan menyediakan berbagai jenis sarana dan prasarana, baik barang maupun jasa ya, sesuai dengan kebutuhan kantor atau perusahaannya. Dari mulai perencanaan kebutuhannya, penyusunan rencananya, pelaksanaan pengadaannya, pemilihan penyedianya siapa, sampai penandatanganan kontrak ya. Kemudian pelaksanaan dan pengendalian kontrak tersebut hingga barangnya itu diterima ya, untuk mencapai tujuan dari kantor, seperti itu. Kemudian kita lihat yang kedua, itu adalah jenis-jenis kegiatan pengadaan sarpras ya. Jadi ada apa aja sih dalam kegiatan pengadaan itu, ada apa aja ya gitu ya, kalau tadi kan pengertian. Nah, jadi menurut Barnawi dan Muhammad Arifin, Barnawi dan Muhammad Arifin yang tadi pendapat terakhir ya. Nah, di dalam buku manajemen sarpras, beliau mengatakan ada beberapa jenis nih. Nah, di sini kita bisa lihat ada 8. Yang pertama itu pembelian. Ya, pembelian ini cara paling umum yang biasa dilakukan oleh kantor. Jadi, pembelian ini pemenuhan kebutuhan sarpras dengan cara kantor nyerahin sejumlah uang ke si penjual untuk memperoleh sarpras sesuai dengan kesepakatan. Jadi kayak yang tadi, kalian pengen handphone, terus kalian beli. Nah, kalian pengen spesifikasi apa, ngomong saya pengen spesifikasi A tapi dengan harga B. Ya, di situ ada negosiasi. Nah, baru kemudian kalian kasih uang, barangnya kalian terima, itu namanya pembelian ya. Kemudian yang kedua ada penukaran. Nah, penukaran ini kalau bahasa jahiliyahnya barter ya. Maksudnya kegiatan di zaman dulu nih, di zaman belum ada mata uang. Nah, jadi penukaran ini adalah cara pemenuhan sarpras dengan cara menukarkan barang yang dimiliki sama si kantor dengan barang yang dimiliki pihak lain ya. Jadi kayak pihak lain ini juga butuh barang kita dan kita butuh barang itu. Jadi saling tukar menukar. Nah, kemudian barang yang ditukarkan ini adalah sarpras yang udah nggak bermanfaat lagi untuk si kantor, tapi bermanfaat bagi pihak lain itu gitu ya. Nah, kemudian penerimaan hibah yang ketiga itu adalah cara pemenuhan sarpras ya, dengan jalan menerima pemberian sukarela dari pihak lain. Jadi ada orang lain ngasih hadiah atau hibah ya. Ini ada barang dari pemerintah gitu, ataupun dari pihak swasta lagi wakafin apa tanah misalnya buat kantor ini, lagi bagi-bagi rezeki misalnya ya, ngasih doang. Nah, itu juga bagian dari pengadaan. Kemudian yang keempat ada rekondisi atau perbaikan ya. Sesuai dengan namanya. Nah, itu si cara pemenuhan kebutuhan sarpras ini dengan melakukan perbaikan terhadap barang-barang yang mengalami kerusakan. Nah, tapi perbaikannya itu dengan cara penggantian bagian-bagian yang udah rusaknya gitu ya, jadi bisa dipakai kembali. Itu juga termasuk dalam pengadaan. Jadi ketika misalnya kita ada barang terus dilakukan servis atau perbaikan, itu termasuk dana pengadaan gitu ya. Nah, kemudian yang kelima itu ada produksi sendiri. Jadi
Kalau produksi sendiri di sini pemenuhan kebutuhannya melalui pembuatan sendiri yang dilakukan oleh si karyawan yang bersangkutan. Nah, biasanya cara ini lebih efektif nih, karena sifatnya lebih ringan. Kayak kalian di rumah pengen bikin cookies gitu, daripada kalian beli mahal-mahal, mending kalian bikin sendiri ya. Jadi itu yang dimaksud dengan efektif ya, lebih hemat budget kayak gitu. Kemudian yang keenam itu penyewaan. Nah, penyewaan di sini adalah memanfaatkan sementara barang milik orang lain ya untuk kepentingan kantor, dan kantor membayar berdasarkan perjanjian sewa menyewanya. Jadi kalau misalnya kalau kita beli, kita ngasih uang untuk memiliki barang itu, kepemilikannya tertukar. Tapi kalau penyewaan itu kita hanya punya hak nilai guna barang itu doang, bukan hak kepemilikan. Jadi misalnya perjanjiannya kita boleh make 1 minggu ya, berarti 1 minggu itu barang itu berhak kita gunakan begitu ya, hak nilai gunanya yang bisa kita pakai. Dan kita juga bayar, cuman pembayarannya jauh lebih murah ketimbang dengan kita membeli. Nah, kenapa prefer menyewa? Karena biasanya barang-barang yang dilakukan penyewaan itu adalah barang-barang yang penggunaannya itu cuman sekali 2 kali pakai, bukan penggunaan yang berkali-kali atau kontinu gitu ya. Dan biasanya ini barang-barang yang sifatnya besar dan mahal. Kemudian yang ketujuh ada pendaur ulangan. Nah, ini cara pemenuhan kebutuhan sarpras itu dengan cara memanfaatkan barang bekas supaya bisa digunakan untuk kepentingan kantor. Nih, like example di sekolah kita TKJ, kalau misalnya mau bikin kerajinan, mereka memanfaatkan dari bangkai-bangkai komputer gitu ya. PC yang udah rusak, keyboard yang udah rusak ya, itu dijadikan sama mereka sebuah karya. Nah, itu namanya pendaur ulangan. Jadi barang yang udah rusak itu nggak sia-sia kebuang, bisa dipakai lagi. Nah, di kantor juga gitu. Jadi kalau misalnya ada komponen-komponen barang yang udah rusak, nggak bisa dipakai, mereka bisa mendaur ulang menjadi sesuatu yang baru ya, ataupun mengubahnya menjadi lebih bermanfaat lagi gitu. Kemudian yang terakhir itu ada peminjaman. Nah, ini peminjaman ini mirip-mirip sama si sewa tadi, cuman bedanya peminjaman itu nggak bayar gitu ya. Jadi memanfaatkan barang milik orang lain atau pihak lain untuk kepentingan kantor secara sukarela sesuai dengan perjanjian pinjam meminjam. Jadi tetap ada perjanjiannya, ada surat kontraknya gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya terjadi pelanggaran kontrak ya tetap harus melakukan pembayaran kalau misalnya pas pinjam meminjam barangnya hilang gitu ya. Oke, kemudian next kita lihat untuk tujuan pengadaan sarpras. Nah, jadi kita tadi udah ngeliat pengertiannya apa, kemudian jenis-jenis kegiatannya. Nah, sekarang kita lihat apa sih tujuan dari pengadaan sarpras itu sendiri ya. Nah, jadi pengadaan sarpras ini sendiri itu bisa dilakukan secara konvensional ya, ataupun secara elektronik. Konvensional itu maksudnya jadul gitu ya, masih yang manual gitu ya. Nah, jadi bisa secara manual ataupun secara elektronik ini sesuai dengan perkembangan teknologi. Sekarang kalian kalau belanja aja pasti menggunakan e-commerce ya kan, kayak aplikasi Shopee, Tokopedia gitu, atau lain sebagainya gitu. Nah, jadi nggak hanya kita ke toko langsung beli kayak gitu, karena kan sekarang keterbatasan waktu, apalagi di era pandemi kayak gini kita nggak bebas buat keluar masuk. Nah, kemudian dari situ bisa kita lihat bahwasanya tujuan pengadaan sarpras itu sendiri ya secara umum itu adalah untuk memperoleh barang atau jasa dengan harga yang bisa dipertanggungjawabkan, kemudian jumlah dan mutu yang sesuai, serta pengadaan waktunya yang tepat ya. Waktu pengadaannya yang tepat waktu gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen beli HP nih, pasti tujuannya kalian pengen punya HP dong ya kan, pengen memperoleh barang itu gitu dengan harga yang kalian mau. Pasti kalian nyari e-commerce yang paling murah nih, atau yang harganya mahal tapi spesifikasinya bagus kayak gitu ya kan. Nah, kemudian kita lihat tujuannya itu
menurut peraturan presiden nomor 54. Nah, menurut peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 ini ya, di pasal 107, tujuan dari pengadaan barang atau jasa secara elektronik ya, bukan secara manual atau konvensionalnya. Jadi tujuannya yang pertama adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Nah, jadi ketika dilakukan secara elektronik kan ada e-fakturnya gitu ya, itu lebih transparan, lebih terbuka, dan bisa lebih dipertanggungjawabkan ya. Akuntabilitas itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau misalnya kita beli secara manual, secara konvensional, kita ke tokonya, itu pasti kebiasaan orang-orang yang melakukan pengadaan suka nilep uang dengan cara nyuruh si penjualnya itu nulis dengan harga yang berbeda gitu ya. Jadi harganya dinaikin di struknya, nanti pas minta pengembalian uangnya sisanya buat dia kayak gitu ya. Jadi tingkat transparansinya itu berkurang. Tapi kalau misalnya secara elektronik, otomatis tingkat transparansinya itu meningkat dan juga lebih bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat. Nah, jadi akses pasar jadi lebih mudah dong. Kalian kalau misalnya buka Tokped, buka Shopee kayak gitu kan lebih mudah mau nyari pasar yang mana, toko yang mana kayak gitu sesuka kalian. Dan juga persaingannya itu lebih sehat. Karena kenapa? Dengan persaingan yang sehat gini, jadi gak ada yang namanya, kalau misalnya kita ke konvensional secara manual, pas datang kita lihat harganya nggak cocok, kita pergi ke sana ninggalin ya kan, terus nanti tiba-tiba dibolehin dengan cara nanti si ini ngejelek-jelekin yang sana gitu. Nah, itu persaingannya kan jadi nggak sehat. Jadi ketika misalnya kita menggunakan e-commerce, nah itu persaingannya itu jauh lebih sehat, karena orang-orang itu berlomba dengan secara ya memang misalnya tokonya ini bagus loh gitu, ataupun memang dia ini pangsa pasarnya itu yang harga rendah gitu dengan spesifikasi yang lebih low gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi menonjolkan mutu masing-masing dari si pasarnya itu sendiri. Kemudian yang ketiga, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan. Nah, lebih efisien dong ya. Kalian nggak harus jalan ke sana, nggak butuh uang transport ya. Ongkir juga jadi lebih murah ketimbang kalian jalan ke sana, dan nggak buang-buang waktu buat ninggalin kerjaan gitu ya, bisa sambil kerja, bisa sambil order kayak gitu. Nah, kemudian yang keempat itu mendukung proses monitoring dan audit. Nah, jadi monitoringnya pun jadi lebih gampang dong, bisa langsung diawasi sama pihak atasan kayak gitu ya. Jadi pas audit pun jadi lebih mudah kayak gitu. Kemudian yang terakhir itu memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time. Jadi of course pas kalian masukin ke keranjang, di situ kalian ketahuan jam berapa kayak gitu. Jadi lebih akses informasinya lebih mudah ya kan, pas pengawasan pun jadi lebih gampang. Nah, seperti itu menurut peraturan presiden ya. Nah, kemudian menurut si Andrian Sutedi, jadi ada seorang ahli ya, dia itu mengatakan di dalam bukunya Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa, dia mengemukakan nih bahwasannya pengadaan barang secara elektronik yang biasanya kita kenal dengan istilah approach ya, e-procurement, itu merupakan pengembangan sistem pengadaan secara manual ke elektronik ya, dan berfungsi sebagai website dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet. Jadi teori ini sejalan dengan pencetusan undang-undang. Dampak tujuan utama membuat proses kegiatan pengadaan sarpras menjadi lebih efektif dan efisien gitu ya. Jadi itu dia approach ya, e-procurement, pengembangan sistem pengadaannya ya, jadi supaya lebih efektif dan efisien. Nah, kemudian next kita lihat untuk prinsip-prinsip dalam pengadaan barang dan jasa. Nah, jadi prinsip-prinsipnya ada apa aja? Nah, menurut menurut peraturan pemerintah nomor 54 ya tahun 2010, di dalam pasal 5
itu mengatakan bahwasanya prinsip-prinsip yang harus ada gitu ya, prinsip dalam pengadaan barang dan jasa itu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat nih ya kan terhadap proses pengadaan sarpras, karena hasilnya itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi ya, secara teknikalnya dan juga secara keuangannya. Jadi prinsip yang pertama itu ada apa? Yang pertama efisien dan efektif. Efisien di sini adalah mengusahakan untuk menggunakan dana dan daya yang minimum tapi kualitasnya yang maksimum gitu ya. Jadi tanpa menurunkan kualitas barang yang ada. Jadi efisien di sini hemat budget gitu loh maksudnya ya. Jadi kalian bisa dapet barang yang biasanya dijual dengan harga A tapi kalian bisa dapat dengan harga B ya. Itu namanya efisien. Nah, sedangkan efektif ya itu pengadaan barang itu sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang udah ditetapkan dan juga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya gitu ya. Jadi itu efektif untuk digunakan kayak gitu ya. Nah, kemudian prinsip yang kedua apa? Transparan. Jadi transparan di sini informasi tentang pengadaannya itu sifatnya jelas ya, diketahui secara luas oleh si penyedia barang yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya. Jadi nggak boleh ada yang ditutup-tutupin, nggak boleh ada istilahnya kong kali kong buat naikin harga tapi sebenarnya harganya rendah supaya pas penawaran harganya nggak turun banget. Itu namanya kan nggak transparan. Nah kemudian udah transparan terus terbuka gitu ya. Terbuka di sini adalah pengadaannya itu bisa diikuti oleh semua penyedia barang gitu ya. Jadi karena ini pengadaan barang dan jasa di dalam perkantoran ya, di sana ada kayak open tendernya lah gitu ya. Jadi harus bisa diikutin oleh semua penyedia barang ya. Siapa yang punya barangnya boleh ikut gitu, harus terbuka, nggak boleh oh dia temanku, cuman dia nih yang boleh nyetok barang di sini. Nah itu nggak boleh gitu ya. Selama dia memenuhi persyaratan dan kriteria, dia boleh untuk mengikuti pengadaan tersebut. Kemudian bersaing. Nah jadi dalam pengadaan barang dan jasa itu harus dilakukan melalui persaingan yang sehat ya. Yang sehat di sini maksudnya adalah ketika semua penyedia barang datang nih ya, mereka open tender, terus maksudnya itu semuanya itu saling bersaing dengan keunggulan masing-masing, bukan yang sikut menyikut gitu. Itu kan nggak sehat kayak gitu ya. Jadi persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin pengadaan barang dan jasa yang setara gitu, dan juga harus memenuhi persyaratan gitu ya. Nah kemudian nggak boleh nggak boleh ada intervensi yang mengganggu gitu, yang sampai monopoli gitu ya. Harus dia pokoknya kamu nggak boleh selain dia, itu nggak boleh gitu ya. Kemudian yang selanjutnya itu ada adil dan tidak diskriminatif ya. Nah adil di sini memberikan perlakuan yang sama nih bagi semua calon pengadaan barang, bagi semua calon supplier. Kita itu harus berlaku adil, nggak boleh yang satu diperlakukan dengan baik supaya dia masuk, yang satu lagi diacuhin, dijahat-jahatin, pokoknya gimana caranya biar dia nggak masuk gitu. Itu nggak boleh gitu ya. Dan juga tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu ya. Jadi dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Oke, di sini kita belajar tentang prinsip-prinsip pengadaan dengan sangat baik, tapi bisa jadi di luar sana prakteknya berbeda. Itu namanya dunia gitu ya. Kemudian yang terakhir itu adalah akuntabel. Nah, akuntabel di sini adalah harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Jadi harus bisa dipertanggungjawabkan nih, nggak boleh kita di luar peraturan yang udah ditetapin, kayak yang sogok menyogok, itu kan di luar peraturan ya. Kita pengen
biar bisa nyuplai ke ini, terus kita sogok bawahannya, nih kamu saya kasih ke sini, kamu jadiin saya supplier di tempat kamu. Nah itu nggak baik gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya kita lihat nih pihak-pihak mana aja sih yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa ya. Jadi yang pertama kita lihat di sini pihak yang terkait di lingkungan pemerintahan. Kenapa di lingkungan pemerintahan? Karena kalau misalnya di lingkungan swasta itu beda lagi gitu ya. Dan itu menurut peraturan perusahaannya masing-masing. Tapi kalau misalnya secara di pemerintahan itu udah diatur dengan selengkap mungkin. Jadi secara nasional itu sama semua gitu ya. Jadi pengadaan barang dan jasa yang ada di pemerintahan itu pihak yang terkait yang pertama adalah LKPP. LKPP ini adalah lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jadi tugasnya itu apa? Tugasnya itu adalah mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang dan jasa. Jadi namanya juga lembaga kebijakan, jadi dia yang merumuskan kebijakannya ya. Jadi dia itu bertanggung jawab langsung kepada presiden. Kemudian yang kedua PA. PA ini pengguna anggaran, dan juga KPA yaitu kuasa pengguna anggaran. Jadi pengguna anggaran ini biasanya orang yang jabatannya tertinggi di instansi yang membuka pengadaan barang dan jasa. Jadi misalnya pengguna anggaran di kementerian itu menteri. Nah, pengguna anggarannya itu pemimpin BUMN. Nih, misalnya pengguna anggaran di BUMN-nya ya, itu pemimpin BUMN-nya. Nah, jadi dia itu tanggung jawab penuh atas penggunaan anggaran yang udah disediakan untuk pengadaan barang dan jasa yang ada di tangan PA ya. Jadi PA ini nunjuk KPA supaya nggak memberatkan gitu ya. Nah, si KPA ini bisa terdiri dari satu atau beberapa orang kayak gitu. Jadi kalau LKPP tadi yang merumuskan kebijakan, nah si PA sama KPA ini dia yang membuka pengadaan barang dan jasa. Kayak ini lagi butuh pengadaan ini nih, nah mereka yang kayak ngasih tahu lah gitu ya, yang ngebukain pengadaan itu gitu. Kemudian yang selanjutnya PPK. PPK ini pejabat pembuat komitmen ya. Jadi tugasnya itu dia mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan rencana pengadaan, surat menyurat, tanda tangan kontrak gitu. Jadi kayak legalitasnya ada di dia gitu ya. Nah, kemudian ada ULP. ULP ini unit layanan pengadaan. Nah, tugasnya itu apa? Dia pemberi lowongan pengadaan ke pihak yang akan terlibat. Jadi dia yang menjembatani antara si supplier sama si pengguna barangnya gitu, yang melakukan pengadaannya gitu ya. Kemudian PPHP. PPHP ini panitia atau pejabat penerima hasil pekerjaan. Nah ya, ini adalah orang yang bertugas menerima hasil pekerjaan ya. Nah, pekerjaan yang dimaksud di sini adalah pengadaan barang dan jasa pemerintah, of course, karena kita mempelajari tentang di lingkungan pemerintahan di instansinya masing-masing. Jadi mereka ini menerima hasil pekerjaan dan juga memeriksa nih hasil pekerjaan rekanan dalam pengadaan barang dan jasa. Nah, nanti udah dilakukan pemeriksaan, baru habis itu ditandatangani nih berita acara serah terima hasil pekerjaan tersebut. Gitu. Karena kan kalau dalam pengadaan itu kan ada kayak yang negosiasi yang di awal, mau barang kayak gimana, spesifikasinya gimana, harganya gimana. Karena kan di dalam pemerintahan pembeliannya itu banyak ya, pengadaannya itu banyak kayak gitu, nggak yang kayak kita beli barang 1-2 kayak gitu. Nah, jadi kayak tender dulu, di open tender siapa nih yang bisa nyuplai segini. Nah, nanti itu masing-masing supplier nunjukin keunggulannya kayak gitu ya kan. Habis itu baru nanti dicek nih yang mana nih yang bagus kayak gitu. Kalau misalnya diterima si A, ya berarti nanti diperiksa sama si PPHP ini nih kayak gitu ya. Hasil dari kegiatan rapat penerimaan pengadaannya.
Kemudian baru si yang terakhir ini adalah rekanan atau kontraktor. Nah, ini si penyedianya, si suppliernya ya. Jadi dia bisa berbentuk perorangan atau badan usaha yang menjadi penyedia barang atau jasa yang dibutuhkan si instansi tadi. Nah, rekanan ini dipilih berdasarkan beberapa metode ya. Biasanya itu bisa penunjukan langsung, bisa melalui seleksi atau pelelangan. Kalau penunjukan langsung ya bisa jadi itu udah ada kayak kerjasama sebelumnya ya, ataupun misalnya peraturannya memang harus dia kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalnya seleksi ya itu diseleksi nih siapa supplier yang paling bagus kayak gitu ya, itu namanya seleksi. Jadi dilihat keunggulan masing-masing. Kalau lelang ya itu dilihat siapa yang paling mampu gitu untuk membeli barang itu kayak gitu ya. Oke, kemudian itu pihak-pihak yang terkaitnya ya, ada 6. Kemudian kita lihat tata cara atau metode pemilihan suppliernya atau penyedianya ya. Tata cara pemilihannya seperti apa? Jadi metode yang digunakan untuk melakukan pemilihan supplier itu dilakukan oleh pemerintah ya, karena ini kita bahas tentang pemerintahan. Kalau swasta itu tergantung kebijakan perusahaannya gitu ya. Nah, jadi caranya itu ada 5 ya. Yang pertama pelelangan, kemudian ada penunjukan langsung, ada pengadaan langsung, dan kemudian ada kontes sama swakelola. Nah, yang pertama kita lihat pelelangan ya. Jadi pelelangan ini metode pemilihan supplier itu untuk semua pekerjaan yang bisa diikuti oleh semua supplier ya. Jadi metodenya itu dia open lelang, supplier mana yang mau jadi penyetok barang itu dia selama memenuhi persyaratan dia boleh ikutan pelelangan itu gitu ya. Nah, jadi ciri-ciri dari metode pelelangan itu yang pertama, pejabat pengadaan itu memilih metode pemilihan penyedia ya. Jadi dia memilih. Kemudian yang kedua, untuk pengadaannya metode pemilihannya itu dibedakan menjadi pelelangan umum, sederhana, sama terbatas. Kemudian pada prinsipnya pengadaannya itu menggunakan metode pelelangan umum gitu ya, karena lebih umum kayak gitu, semua orang mengerti dan bisa ikut. Kemudian pelelangan sederhana itu bisa digunakan untuk pengadaan yang enggak kompleks dan nilainya itu cuma sampai 5M gitu ya. Itu yang sederhana. Kemudian pelelangan terbatas itu bisa digunakan untuk pengadaan dengan jumlah penyedia yang mampu melaksanakan pekerjaan kompleks dan diyakini terbatas. Nah, makanya namanya pelelangan terbatas. Orang-orang yang bisa nyuplai itu kerjaannya tuh kompleks gitu ya. Kemudian yang kedua itu penunjukan langsung. Nah, ini metode pemilihannya itu dengan cara nunjuk langsung nih satu supplier kayak gitu. Yang tadi Ibu bilang dia langsung nunjuk, bisa jadi dia udah punya kontrak kerjasama sebelumnya kayak gitu ya. Nah, kalau ciri-ciri dari metode ini, yang pertama si pejabat pengadaan itu menetapkan metodenya penunjukan langsung nih sesuai dengan kriteria yang udah ditetapkan dalam peraturan presiden ya. Nah, kemudian dia juga ikutin juknisnya. Jadi kalau penunjukan langsung itu kayak udah ada peraturannya gitu. Kemudian pemasukan dokumen penawaran ya. Kemudian baru evaluasi kualifikasi nih dilakukan dengan sistem gugur dan dilanjutkan dengan klarifikasi teknis dan negosiasi harga gitu. Kualifikasinya ya yang dievaluasi. Nah, kemudian pengadaan langsung. Nah, ini metode pemilihan. Salah satu metodenya yaitu dengan cara si supplier ini jadi pengadaan langsung ini adalah pengadaan barangnya langsung ke si supplier. Jadi nggak ada proses pelelangan atau seleksi ya. Kalau penunjukan langsung kan yang ditunjuk suppliernya, nanti dia mau nyetok barang dari mana
itu terserah dia. Tapi kalau misalnya pengadaan langsung, itu langsung ke si suppliernya, langsung saya mau barang ini gitu ya. Nah, ciri-cirinya adalah pengadaan langsung ini biasanya nilainya itu 200 jutaan gitu ya. Itu udah termasuk kebutuhan operasional, teknologi sederhana, resikonya kecil kayak gitu. Jadi yang dilaksanakan oleh perorangan atau badan usaha kecil. Jadi kayak di koperasi kayak gitu. Nah, itu pengadaan langsung, bukan yang di PT. Kalau di PT itu jatuhnya yang selain dari pengadaan langsung, ya bisa jadi pelelangan, bisa jadi penunjukan langsung, bisa jadi melalui kontes gitu. Nah, kemudian yang keempat kita lihat kontes. Nah, kontes ini metode pemilihan supplier yang diperlombakan ya. Jadi memperlombakan barang atau benda tertentu yang nggak punya harga pasar, dan juga harga dan biayanya itu nggak bisa ditetapkan berdasarkan satuan gitu ya. Jadi kayak misalnya satu tronton barangnya gitu ya. Jadi emang benar yang yang diperlombakan itu adalah barangnya itu dan bukan harga satuan gitu ya. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya ini kontesnya itu punya karakteristik nggak punya harga pasar sama nggak bisa ditetapkan harga satuannya. Jadi harus barangnya itu per kelompok gitu, bukan barang persatuan. Kemudian metode penyampaian dokumennya itu satu sampul ya. Kemudian evaluasi administrasi itu dilakukan oleh kelompok kerja ULP ya, sedangkan evaluasi teknisnya oleh tim ahli yang ngasih nilai terhadap kinerja. Yang tadi kan PPHP, PPHP siapa sih yang tadi? Udah ibu lupa. Nah ya, PPHP ya, benar. Jadi mereka yang melakukan evaluasi kan biasanya gitu. Nah, ini kriterianya itu udah ditetapkan nih dalam dokumen kontesnya, yang ngasih nilai nanti tim ahlinya gitu. Kemudian yang terakhir ada swaklola. Nah, ini swaklola ini dia itu melakukan secara mandiri ya. Jadi kayak kalau biasanya kan make supplier dari luar. Nah, kalau ini dilakukan secara mandiri nih sama si instansi yang bersangkutan. Jadi swaklola ini ngandelin sumber daya yang ada di dalam instansi di dalamnya untuk ngerencanain, organisasiin, ngerjain dan ngawasin secara mandiri nih proses pengadaan barang dan jasa. Jadi kalau yang tadi kan dilakukan sama ULP, PPHP gitu-gitu kan, itu secara nasional dilakukan oleh pemerintah. Nah, kalau ini instansinya sendiri nih yang melakukan ya. Jadi swaklola ini misalnya pihak Indomaret cabang Ciledug misalnya. Nah, mereka sendiri yang ngerumusin perlu barang apa, terus nanti mau beli apa, terus nanti mereka sendiri yang ke suppliernya, mereka sendiri yang beli khusus buat cabang mereka. Nah, sedangkan kalau misalnya yang tadi itu kan dilakukan secara nasional ya, itu buat keseluruhan gitu. Nah, kalau yang ini swaklola itu instansinya sendiri gitu yang melakukannya secara mandiri. Nah, sistem ini bisa dilakukan untuk pekerjaan dengan kriteria khusus ya. Kriteria yang pertama, pekerjaan yang besaran nilai, sifat atau lokasi tidak diminati oleh supplier ya. Kemudian pekerjaan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan SDM-nya ya. Jadi untuk meningkatkan kemampuan SDM makanya dilakukan swaklola ya pengadaannya. Kemudian pekerjaan yang pelaksanaan dan pemeliharaannya melakukan partisipasi masyarakat. Kemudian penyelenggaraan diklat, penataran, lokakarya, seminar khusus dan penyuluhan dan lain sebagainya. Jadi ada kriteria khususnya nih untuk melakukan swaklola, karena di dalam pemerintahan kan memang harus dilakukan secara nasional. Nah, jadi hanya bisa dilakukan dalam keadaan tertentu doang nih swaklola itu gitu ya, nggak bisa serta merta
oh aku mau swakelola, nggak boleh, memang di dalam pemerintahan itu udah diatur kayak gitu. Kemudian selanjutnya kita lihat untuk panitia pengadaan dan penyedia barang atau jasa. Nah, apa namanya, panitianya itu ini sebenarnya lebih kepada kriterianya ya. Jadi pihak yang menjadi panitianya itu harus punya kriteria. Yang pertama itu punya kemampuan manajerial dan teknis ya. Mana ini, nah, kompeten ya. Jadi yang pertama dia itu kompeten, panitianya itu punya kemampuan manajerial dan teknis yang memadai, kemudian dia punya pengalaman dan juga sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh instansi yang memberikan proyek ya. Jadi kalau dia pinter teknis tapi nggak pinter manajerial juga nggak bisa dianggap nggak kompeten gitu ya. Kemudian yang kedua itu dia taat aturan, jadi dia memenuhi aturan menjalankan usaha seperti yang ditentukan oleh perundang-undangan menyangkut bentuk dan legalitas usaha gitu. Kemudian yang ketiga dia itu kapasitas hukumnya itu dia punya ya, jadi dia punya kapasitas hukum untuk tanda tangan kontrak. Secara apa namanya struktur gitu, dia punya kapasitas hukum gitu buat tanda tangan kontrak, bukan yang rakyat jelata gitu loh gitu ya. Nah kemudian yang keempat dia itu bebas dari keadaan pilot, pengawasan pengadilan ya, bukan napi, ataupun memiliki direksi yang tidak dalam proses hukum. Jadi apa namanya, nggak cuman dia yang boleh bebas dari pengawasan pengadilan, tapi direksinya juga. Kemudian harus bebas dari keadaan pilot gitu. Kemudian taat pajak ya, jadi dia memenuhi kewajiban pajak pada tahun sebelumnya yang dibuktikan dengan pelampiran SPT dan SSP tahun terakhir ya. SPT itu kan surat pajak ya. Nah seperti itu dia kriteria dari panitianya, jadi nggak boleh sembarangan semua orang bisa jadi panitia. Nah kemudian yang terakhir, etika pengadaan. Kayak gimana sih dalam pengadaan itu etikanya seperti apa? Nah jadi apa namanya, seperti yang kita tahu ya, namanya pengadaan surplus itu pasti kegiatan yang rawan sama penyelewengan. Namanya kita mau beli barang ya, pasti ada money di situ, ada budget. Nah oleh karena itu supaya kita nggak terjebak nih sama penyelewengan, para pihak yang terlibat itu harus berpedoman pada etika pengadaan barang dan jasa yang udah ditetapkan oleh Pak Presiden ya. Nah berdasarkan pasal 7 PP nomor 16 tahun 2018 ya. Ini lupa diedit yang lorem ipsum sorry. Nah jadi berdasarkan pasal 7 itu etikanya yang pertama adalah melaksanakan tugas secara tertib disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan. Jadi apa namanya, tertib dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, bekerja secara profesional, mandiri dan menjaga kerahasiaan informasi gitu ya. Kemudian yang ketiga, bersaing sehat, jadi tidak saling mempengaruhi ya. Apa namanya, nggak boleh sikut menyikut. Kemudian yang keempat, tanggung jawab, jadi dia menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak terkait. Nah kemudian yang selanjutnya etikanya adalah menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait ya. Jadi baik itu langsung atau tidak, yang bisa berakibat ke persaingan usaha yang gak sehat gitu ya. Jadi gak boleh ada konflik. Kemudian yang keenam, menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara. Nah ini jangan sampai kita beli barang yang mahal ya kan, dana apa namanya, dana negara terkuras kayak gitu, itu nggak boleh. Yang kayak kemarin yang viral itu ATK-nya kantor apa sih kalau sini, gubernur ya, wali kota, gubernur ya, ATK-nya gubernur bisa sampai 6M ya, itu kan kebocoran keuangan negara ya namanya. Nah jadi harus mencegah pemborosan. Kemudian yang ketujuh, menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang atau kolusi. Jadi nggak boleh ada kolusi, korupsi dan nepotisme ya. Jadi yang nomor 6 tadi kan korupsi ya, korupsi lah karena dia apa namanya, kebocoran keuangan negara, duitnya dipakai kemana tuh gitu. Kemudian nggak boleh ada kolusi, jadi nggak boleh ada penyalahgunaan wewenang, mentang-mentang
dia panitia pengadaan, terus dia semena-mena gitu ya. Kemudian oh ya, yang terakhir korupsi ya, bukan nomor 6, tadi kan mencegah pemborosan ya, sorry. Nah, yang terakhir adalah mencegah korupsi. Jadi nggak boleh kita menerima atau menawarkan atau menjanjikan untuk ngasih atau nerima hadiah, imbalan ya, komisi, rabat atau apa aja lah gitu kepada siapapun yang diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Nah, jadi pada hakikatnya itu setiap pengadaan yang terjadi di dalam sebuah instansi itu harus memperhatikan kedelapan hal itu supaya tujuan pengadaan itu tercermin baik ya. Jadi ada efisiensinya juga, ada efektivitasnya juga gitu ya. Jangan sampai hal yang seharusnya udah diatur sedemikian rupa supaya rapih gitu, supaya runut, supaya efektif dan efisien, tapi karena akal-akalan orang terus terjadi penyelewengan lah, terjadi hal-hal di luar yang diinginkan tadi gitu ya. Oke, kita lihat untuk rangkumannya. Jadi menurut kamus KBBI nih ya, jadi pengadaan itu adalah proses, cara, dan perbuatan mengadakan ya. Mengadakan kalau di sini sarpras ya berarti yang diadakan adalah sarana dan prasarananya. Kemudian yang kedua, berdasarkan pasal 107 ya PP nomor 54, tujuan pengadaan barang atau jasa secara elektronik itu yang pertama meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang kedua meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, yang ketiga itu memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, yang keempat mendukung proses monitoring dan audit, yang terakhir itu memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time. Ya, kemudian poin yang ketiga, e-procurement itu adalah pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian poin yang keempat, pelelangan itu adalah metode pemilihan penyedia barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang bisa diikuti oleh semua penyedia barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang memenuhi syarat. Poin yang kelima, penunjukan langsung adalah metode pemilihan supplier dengan cara menunjuk langsung satu penyedia barangnya. Kemudian yang keenam, salah satu kriteria untuk menjadi panitia pemilihan penyedia barang dan jasa adalah mempunyai kapasitas hukum untuk menandatangani kontrak untuk proyek yang akan dikerjakan ya. Kemudian yang ketujuh, etika pengadaan yang harus dipatuhi oleh para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa itu diatur di dalam pasal 6 Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 yang 8 etika tadi ya. Kemudian yang kedelapan, berikut adalah ciri-ciri dari metode penunjukan langsung. Yang pertama, kelompok kerja ULP itu menetapkan metodenya ya sesuai dengan kriteria di dalam PP nomor 54. Yang terakhir ya diubah menjadi PP nomor 70. Kemudian pemasukan dokumen penawarannya menggunakan metode satu sampul. Kemudian yang ketiga, evaluasi kualifikasi itu dilakukan dengan sistem gugur dan dilanjutkan dengan klarifikasi teknis dan negosiasi harga. Seperti itu dia untuk rangkumannya. Kalau ada pertanyaan silakan kalian komen di kolom classroom ya. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.